Dari ruang terbuka ke rumah ibadah, dari hutan yang sakral ke dinding-dinding yang megah. Perjalanan ini bukan hanya perubahan bentuk ruang, tapi juga cerminan perubahan sosial, nilai, kuasa, dan konflik-konflik sosial. Sebelum ada masjid, gereja, atau pura, masyarakat Dayak beribadah langsung di alam. Hutan itu kuil mereka. Sungai itu altar mereka. Alam bukan sekedar tempat tinggal, tapi bagian dari keyakinan itu. Namun pada 1400-an dari Eropa, muncul arus perubahan. Mesin cetak membuka gerbang penyebaran agama dan ideologi. Bangunan suci perlahan menggantikan ruang alami. Kolonialisme memperkuat proses ini ketika gereja dan masjid dibangun di tanah-tanah baru, termasuk di tanah Samarinda. Di era 1800-an, di mana lahirnya era industrial, pertumbuhan kelas pekerja, dan perkembangan teknologi, material seperti baja dan beton mempercepat perubahan pola pembangunan kota. Termasuk rumah ibadah yang awalnya ruang spiritual tidak dibatasi oleh pagar atau bangunan, sekarang terbatasi oleh dinding dan atap. Pengaruh ideologi yang lahir dari Marxisme pada tahun 1900-an juga menyumbang transformasi fungsi ruang publik. Dari bangunan suci tradisional yang bersifat monumental menjadi lebih fungsional dan adaptif terhadap kebutuhan umat yang bertambah banyak. Di Samarinda, rumah ibadah megah yang masif pertama kali dibangun di dekat pasar dan pelabuhan, yaitu Masjid Raya Darussalam. Sebelumnya, di lokasi tersebut telah ada ruang terbuka yang terbentuk secara alami, baik dari segi interaktif, sosial maupun aktivitas warga, dan setelah itu pula berdiri pula Masjid Pemprov di atas lapangan Kini Balu, sebuah ruang terbuka yang sangat bersejarah bagi warga Samarinda. Ruang publik seperti lapangan, taman, dan bahkan tanah adat mulai berubah fungsi menjadi milik institusi tertentu, mengubah pola interaksi warga. Dari ruang terbuka yang bebas, kita mulai membangun struktur tempat yang dulu pakai berkumpul dan berinteraksi sosial, perlahan berubah fungsi menjadi ruang ibadah, sakral, teratur, dan tertutup. Sebagian melihat rumah ibadah sebagai kebutuhan spiritual, tapi sebagian lain bertanya, kapan terakhir kita membangun ruang untuk semua, bukan hanya untuk satu golongan? Dari hutan ke altar, dari langit terbuka ke atap rumah ibadah, ruang publik kita telah berubah, berevolusi bersama keyakinan dan zaman. Tapi satu hal tetap sama, ruang-ruang ini adalah tempat manusia mencari makna, berkumpul, dan berharap.